Pasang gas tidak bisa. Pasang galon teriak-teriak. Ada kecoa jerit-jerit. Naik kendaraan apa lagi? Semua itu skill penting. Harus bisa. Belajar. Jangan dikit-dikit teriak. Mas, mes, mas, mes. Gumam kentara sengit. Lelaki itu tengah membuka segel yang terdapat pada gasping. Dengan nafas terengah. Peluhnya bercucuran. Bahkan wajahnya pun terlihat merah padam. Aku sudah belajar, Mas. Tapi kalau aku yang pasang, pasti bocor. Aku takut. Lirih Jemimah memelas. Gentara mendengus. Alah, alasan. Cuma kayak gini saja gak bisa. Seru Gentara lagi. Ia mulai memutar kenop. Memastikan terkunci, lantas mencoba menghidupkan kompor 2 tungku itu. Dan biar api menyala. Jemimah merasa sangat lega. Namun, Gentara mendengus kasar. Jemimah mendengar. Dia pun beralih menatap suaminya. Kamu keberatan aku minta bantuan? Tukas Jemimah. Ia sedikit tersinggung dengan sikap suaminya itu. Gentara diam, meneguk segelas air putih hingga tandas, lantas menatap istrinya. Tatapan tajam dengan mata mendelik lebar. Jelaslah, aku keberatan. Sangat keberatan. Aku tuh sudah capek kerja. Ngurus toko, ngurus karyawan, ngurus pelanggan. Lalu, masih harus berurusan dengan hal-hal gak penting seperti ini. Belum lagi, setiap pagi harus mengantarmu ke sana kemari. Beli daging, sayur, ikan, telur. Aku capek. Padahal fasilitas yang kuberikan sudah sangat lengkap. Mobil, motor, bahkan sepeda listrik pun ada. Tapi tak ada satupun yang kau kuasai. Takutlah, gak beranilah, ada saja alasanmu. Sentak Gentara lagi. Amarahnya membuncah. Matanya pun merah menyala-nyala. Sementara istrinya berdiri dengan tarikan-tarikan nafas panjang. Ia sangat kecewa sebenarnya. Namun, lebih memilih diam. Hal lumrah. Suaminya selalu marah-marah. Acap kali dia meminta tolong. Hingga wanita itu mencoba bersabar dan membiasakan diri dengan bentakan-bentakan seperti ini. Apa-apa tidak bisa. Lalu kamu bisanya apa? Bentak Gentara lagi. Lelaki itu sepertinya belum puas. Bahkan ia masih terus berteriak di saat istrinya diam dan kembali melanjutkan memasak. Namun, untuk sesaat wanita itu sempat meratapkan netra. Apapun itu, hatinya punya rasa. Dan pasti berdarah saat terluka. Pun begitu dengan kali ini. Namun, selain diam, dia bisa apa? Dasar kemenyek. Jemimah yang tengah memotong bawang seketika bergeming. Ia beralih menatap suaminya dengan dahi berkerut nyeri. Kemenyek. Jelas Jemimah. Iya, kemenyek. Manja. Menye-menye. Sok-sokan gak bisa. Jelas Gentara cepat. Ia tak sadar. Ada 2 iris yang diam-diam telah menggenang di sana. Jemimah mendengus. Seketika ia membanting pisau, mematikan kompor, dan berjalan cepat meninggalkan dapur yang masih berantakan. Sayur yang masih mentah, ayam yang baru saja diungkep dan belum matang. Kemenyek. Satu kata yang tak disangka akan keluar dari mulut suaminya. Selama ini,
Ia bekerja sangat keras agar bisa menjadi istri dan partner yang baik. Ia tetap berjuang meski seringkali tak dianggap. Ia masih tambah meski sering dipertanyakan untuk apa. Tapi cukup. Mulai detik ini, ia memilih berhenti. Ia berhenti mengeluh pada manusia yang bergelar suami. Ia memilih berhenti untuk ribuan peluh yang tak pernah dihargai. Ia memilih berhenti dari rasa sakit yang tak pernah diobati. Dirinya berharga dan dia ingin bahagia. Akan kuperjelas seperti apa istri kemenyek yang sebenarnya. Tekad Jemima. C. Seru Gentara. Ia masih terhenyak dengan sikap istrinya yang sangat tiba-tiba. Namun hati Jemima teramat nyeri. Wanita itu terus melanjutkan langkah dan tak menghiraukan suaminya lagi. C. Ini gimana? Lelaki itu masih berteriak dari dapur. Namun dibalas dengan suara keras bantingan pintu. Hingga di depan kompor 2 tungku itu, Gentara membeku. Bingung. Harus bagaimana dan mulai dari mana. Sementara 2 jam lagi sudah tiba tengah hari. Dan makanan harus siap di toko untuk 25 karyawannya. Jemima, kenapa harus sekarang? Batin Gentara frustasi. Tak ada pilihan lain. Ia harus mendatangi Jemima dan merayunya. Hal yang sangat tak ingin dia lakukan sebenarnya. Selain buang-buang waktu, ia juga bukan tipe lelaki romantis dan bisa merayu. Tapi harus bisa. Jika tidak, sudah dipastikan bakal kehilangan uang pengganti untuk makan siang 25 karyawannya hari ini. J. Lelaki itu memutar kenop pintu dan memanggil istrinya dengan suara lembut. Gentara sempat mendengus kesal. Dengusan yang sudah pasti ia lirihkan. Ia menatap istrinya. Wanita itu tengah duduk santai meluruskan kaki di tepi ranjang. Seperti tak ada kerjaan saja. C. Panggilnya lagi. Ia mendekat. Namun wanita itu tetap diam, tak menggubris, meski ia telah berdiri di depannya. J. Aku minta maaf, lirih Gentara. Ia duduk, menggantung kaki di sebelah Jemima, yang tetap diam dan tak beralih dari layar pipihnya. Maafkan aku, lirihnya lagi, mengulang kalimat yang sama. Kali ini, Jemima menatap suaminya. Tatapan kecil yang langsung diartikan lain oleh Gentara. Sudah jam 10:30. Makan siang karyawan harus siap sebentar lagi. Masak yuk, papar Gentara. Ia melihat jam yang melingkar di lengan kanan. Resah. Jemima berdecak. Gentara memang licik. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum sengit pada suaminya. Tenang saja, aku sudah memesan makanan untuk 25 karyawanmu. Oh ya, ada lebihan 1. Mungkin nanti kamu juga mau makan siang di sana. Ledek Jemima. Ia menunjukkan pesan antar makanan dari aplikasi hijau itu. Dan tersenyum sengit. Sementara Gentara seperti tercekik. Melihat jumlah yang terpampang itu dengan mata mendelik. 500 juta. Dan hanya untuk 1 kali makan siang? Bagaimana jika Jemima ngambeknya lama? Bisa habis omset toko hanya untuk makan siang. C. Apa? Salah Jemima cepat. Itu terlalu
terlalu banyak untuk sekedar makan siang, J. Cancel saja ya. Masak. Aku bantuin. Rajuk Kentara terbata-bata. Tak apalah, demi 1,5 juta. Hari ini ia rela martabatnya turun 1 kasta. Yang penting, Jemima tidak marah. Jika tidak, bisa jadi bencana. Cancel, tanya Jemima. Dahinya berkerut, sementara Gentara menganggukkan kepala pelan. Kamu mau bantuin masak? Tukas Jemima lagi. Dan dijawab Gentara dengan suara lantang. Iya. Gentara benar-benar mengira murka itu telah berakhir. Dan setelah hari ini, semua akan kembali baik-baik saja. Baik, aku cancel, sahut Jemima. Dia tersenyum. Tentu saja, kali ini Gentara kembali bernafas lega. Tidak sulit, pikirnya. Tapi, kamu yang masak, imbuh Jemima meledek. Seketika Gentara bergeming, diam, dan nadinya membeku. Rajuknya memelas. Masak, bagaimana bisa? Bahkan sudah lebih dari 15 tahun ini. Tak pernah sekalipun ia memasak, meski hanya air. Rajuknya lagi. Kali ini ia menangkupkan kedua tangan di depan dada, memohon, dan benar-benar tak berdaya. Namun, Jemima melotot tak peduli. Kenapa? Kamu keberatan? Ketusnya sengit. Bukan begitu, tapi aku tidak bisa, lirih Gentara. Jemima berdecak. Cuma masak, tidak bisa, ledek Jemima bengis. Dan Gentara hanya terdiam. Seketika, ia dipaksa seperti menelan timbuan liter saliva.